Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat terus ya, dilancarkan segala sesuatunya. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau minggu ini masih dalam online, tetap online. Semoga saya cepat bisa tatapan langsung dengan kalian semua ya. Dan sebelumnya walaupun tatap online kita harus tetap semangat untuk belajar. Jadi minggu ini kita mau membahas tentang pemasaran dalam e-commerce. Jadi permasalahan apa saja yang ada dalam pemasaran dalam e-commerce ya. Jadi kita membahas bagaimana cara pemasaran dalam e-commerce itu seperti itu. Nah, untuk hari ini yang kita mau bahas ya, itu ada beberapa. Yang pertama nanti ada diskusi sebentar, nanti terus ada identifikasi pengguna internet, lalu konsep dasar perilaku konsumen, pengambilan keputusan dalam pembelian, lalu teknologi pendukung pemasaran dan pembelian online. Nah, untuk pemasaran dalam e-commerce sendiri itu e-commerce itu merupakan maaf, e-commerce marketing itu merupakan praktek pengguna promosi untuk meningkatkan traffic ya dalam toko online dengan mengkonversi traffic tersebut menjadi transaksi pembelian oleh konsumen dan menjaga mereka untuk tetap kembali ke toko Anda jika ingin membeli produk yang sebelumnya sudah pernah mereka beli. Jadi bagaimana caranya mereka tuh repeat order lagi seperti itu intinya. Ini ada identifikasi pengguna internet. Jadi ini masyarakat Indonesia ada 2.000 lebih ya. 2.068 ya, ini total populasi di Indonesia. Pengguna HP itu 300 ya, 55 million ya. Lalu untuk internet usernya pengguna 150 million. Untuk orang yang aktif di sosial media itu 150 million. Untuk mobile social media user, nah itu ada 130 million. Nah, jadi dibayangkan aja sudah banyak sekali orang-orang di Indonesia itu menggunakan internet, menggunakan HP, menggunakan sosial media, gitu ya. Nah, untuk data selanjutnya, nah ini maaf, ini datanya sama. Ya, pada bulan Januari tahun 2019 ya datanya. Nah, untuk device usage-nya, nah ini untuk penggunanya, ini pengguna HP itu 91%, untuk HP biasa yang jadul, yang tolelet itu 91%, lalu menggunakan smartphone itu 60%, untuk pengguna laptop itu 22%, untuk pengguna tablet itu 8%, untuk pengguna television itu 95%. Untuk pengguna ini smart TV seperti itu ada 2%. Untuk reader device membaca online itu hanya 1%. Untuk wearable teach device belajar seperti itu ada 1%. Inilah data-data orang-orang yang sering menggunakan device-device ya, alat-alat seperti ini. Ini datanya pada tahun 2019. Untuk pada tahun 2020 ini Januari, untuk penggunaan aplikasi di HP itu ada beberapa kategori ya. Di sini ada chat, aplikasi chat itu sebesar 89%, message gitu, social network gitu, social network itu 98%. Untuk entertainment video gitu 65%, games 47%, shopping 66%, musik itu 52%, maps itu 65%, banking apps, aplikasi banking itu 35%, dating apps 11%, health
di bisnis apps itu 26%. Jadi kita kalau sebagai pengusaha melihat data seperti ini adalah peluang kita untuk menjual barang-barang kita atau jasa kita. Seperti itu. Lalu secara global, aplikasi yang sering digunakan itu untuk kategorisnya ya. Untuk Google Play 2019 yang di-download, yang paling pertama itu game, ya. Lalu alat, tools, entertainment, communication. Lalu untuk Google Play 2019 Pen untuk yang disimpan itu ya games yang pertama ya, sosial, entertainment. Lalu pada yang di iOS yang di-download itu tetap game, yang di-spend juga tetap game. Di sini game yang menjadi prioritas ya. Yang kedua itu tidak sama, ada yang tools, ada yang sosial, ada yang foto dan video, ada yang entertainment. Terus ada entertainment seperti itu. Jadi ini beda. Tapi yang paling utama adalah games ya, paling unggul ya, kategori global aplikasi yang digunakan. Lalu untuk global e-commerce spend by kategori yang paling banyak itu 620,1 billion dolar itu fashion dan beauty ya. Untuk elektrik dan psikomedia 456, food and fashion cafe 168,8, furniture and appliance itu 316 ya. Dan selanjutnya ini paling banyak di fashion and beauty pada data Januari tahun 2020. Lalu ini ada data online konten activity ya, ini online-nya. Ini ada Words online video itu 90%, Words vlog itu 51%. Lalu listen musik, mendengarkan musik secara streaming 70%. Listen to online radio itu 47%. Listen to podcast itu 41%. Ini yang diminati orang-orang ya. Nah, perilaku konsumen ini adalah perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang karena berbagai alasan hasrat mempengaruhi atau mengubah perilaku itu. Termasuk mereka yang berkepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti itu kan ya? Nah, faktor itu ada faktor budaya lokal atau faktor budaya campuran yang datang, dan lain-lain. Lalu faktor sosial, ya, lalu ada faktor pribadi kita sendiri, lalu ada faktor psikologi, jadi psikologi orang itu seperti itu. Lalu untuk keputusan dalam pembelian, gimana sih orang itu mengambil keputusan dalam pembelian? Nah, yang pertama pengenal masalah. Saya membutuhkan apa? Saya membutuhkan hijab warna hitam gitu. Jadi, permasalahan saya membeli hijab warna hitam, lalu mencari informasi hijabnya seperti apa, kain yang seperti apa, seperti itu. Kategorinya banyak. Lalu ada evaluasi alternatif. Nah, evaluasi alternatifnya selain kerudung warna hitam ada kerudung warna apa lagi, kainnya bagaimana, dan lain-lain. Nah, setelah dievaluasi pasti ada satu yang kepincut di hati gitu ya. Nah, itulah keputusan pembelian. Nah, saya suka yang seperti ini, modelnya ini, bentuknya ini, warna ini, seperti itu. Nah, teknologi pendukung pemasaran dan pembelian online. Orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser, menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, tetapi menjadi tempat berkumpulnya
komunitas dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar, bukan sekedar tempat jual beli sebagai pusat informasi, rilis, produk review, konsultasi, dan lainnya. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan kombinasi, konsepsi pelayanan konvensional dan vertikal, responsif, respon yang cepat dan ramah, dinamis, informatif, dan komunikatif. Informasi yang up to date, komunikasi multi arah yang dinamis. Model pembayaran itu biasanya kartu kredit atau transfer. Nah, alasan iklan online berkembang pesat. Yang pertama, iklan dapat diupdate setiap waktu dengan biaya minimal. Oleh karena itu, iklan-iklan di internet selalu bisa tampil baru. Iklan dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah yang sangat besar dalam hitungan global. Iklan online kadang-kadang lebih murah dibandingkan dengan iklan televisi, koran atau radio. Iklan pada e-commerce dapat secara efisien menggunakan konvergensi teks, audio, grafik, dan animals. Manfaat internet sendiri sedang berkembang dengan pesatnya. Iklan di internet dapat dibuat alternatif dan dibidikkan ke kelompok-kelompok tertentu atau perorangan. Seperti itu ya. Nah, untuk materi hari ini seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya langsung ya di Jabri atau di lewat grup. Kalau begitu saya akhiri saja. Mohon maaf kalau saya ada salah kata dan perbuatan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.